Cuma kalau boleh kritik langsung kritik aja ya guys. Jangan terlalu banyak jawanya. Ini para pengatur kiai yang semoga dimaafkan Allah. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, rasanya sulit untuk memperkenalkan siapa beliau. Satu, karena beliau memang sudah terkenal. Saya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan YouTube, yang memungkinkan orang-orang yang tidak dilirik TV bisa masuk ke sana, sehingga kita bisa mengambil banyak manfaat dan ilmu dari beliau. Ya, beliau sangat terkenal sekali ya kalau di YouTube. Saya lumayan sering mengikuti pengajian dari kiai. Cuma kalau boleh kritik langsung kritik aja ya guys. Jangan terlalu banyak jawanya. Ini negara mana ya? Ini bukan negara Madura ya. Dan setiap kali nonton YouTube, seringkali seperti kebiasaan para penonton yang biasa, yang lumrah, saya selalu biasanya melihat komentar-komentar duluan. Biasanya komentar orang bodoh itu jauh lebih mengasihkan daripada orang alim. Jadi sedalam apapun penjelasan dari Gus Baha atau dari kiai-kiai kita, tetapi kemudian dikomentari oleh orang bodoh di bawahnya, itu menjadi tiba-tiba sangat menarik, lebih menarik. Salah satu komentar yang saya ingat adalah penjelasan goblok gitu. Dan O-nya itu sampai 3 loh Gus. Selepas kasus Gus Wafik, katakanlah kalau itu kasus ya, itu kan langsung dikasih tanda silang. Nah konon berikutnya adalah kiai yang sedang hadir kita ini. Itu sudah siap diincar akan dikasih silang juga ya. Mudah-mudahan hafizahullah. Tapi semoga Allah selalu menjaga beliau, disehatkan terus, amin. Sehingga kita bisa banyak terus berdiskusi dengan beliau. Jadi tadi di WA itu beliau katanya mau hadir di sini dan saya kebetulan ditunjuk tolong jadi moderatornya katanya. Temanya apa? Temanya fikih dan tafsir. Saya takut kembali apa tafsir dan fikih. Takut ada bedanya. Tapi ngomong-ngomong Mahat Ali di sini jurusan fikih dan usul fikih. Tapi bagaimanapun saya persilahkan kepada Gus Baha untuk memilih tema suka-suka. Kepada beliau kami haturkan waktu juga suka-suka, tapi tidak boleh lebih dari 1 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ini para pengatur kiai yang semoga dimaafkan Allah. Karena ngatur kiai itu dosa gitu. Jadi kalau senang kiai itu wajib, tapi kalau ngatur kiai itu dosa. Jadi semoga ini dimaafkan sama Allah. Tentang ini kan jurusannya fikih. Jadi tentu fikih atau usul fikih itu semuanya diambil dari Quran. Bisa dikatakan fiqhul Quran atau minta fasiril Quran, tentu umurun fikih, tentu sesuatu yang terkait dengan apa? Fikih. Semua orang mufassir itu pasti menguasai fikih. Saya itu bisa tafsir seperti ini itu ya barokahnya. Saya itu setengah hafal i'anah. Kalau kamu kan setengah hafal takrib aja enggak. Ini pengasuhnya ini yang siapa ini, yang Pak siapa ini? Pak Khairuddin. Namanya aja sudah salah itu, Khairuddin. Api-api agomo. Jadi kalau kamu mangkel sama Khairuddin, bocah kok nakal gitu. Itu kalau diterjemah api-api agomo kok nakal gitu. Jadi ya sudahlah, memang kekacauan itu khasnya dunia ini, jadi ya biasa aja.
Begini saya beri contoh yang ekstrim ya. Jadi cara memahami Quran atau fikih itu kalau ingin paham serius itu cari sisi ekstrimnya. Itu pasti nanti kamu akan mau tidak mau. Misalnya bayangkan kenapa harus pintar mengemudi. Bayangkan kalau tidak pintar itu kecelakaan. Fikih juga gitu. Kalau kita tidak tahu fikih itu bayangkan paling ekstrim, yaitu tidak dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa demikian? Karena hadan nabiyyu, ini nabi adalah musyarri' atau yang punya otoritas syariat. Sehingga dengan logika itu kalau kita punya kaifiyatul ibadah, cara beribadah sing tukhalifu manhajar rasul, ya yang beda dengan apa? Manhajnya rasul, itu pasti masalah besar. Karena kita berarti musyarri' baru, maka kritik terhadap kias, ini tak anggap mahatali semua. Kritik terhadap kias itu apa? Potensi sebagai apa? Musyarri'. Tapi kritik pada faham zahiri ini tak anggap mahatali betulan, karena yang mimpin sudah Khairuddin. Api-api aku. Kacau ini. Jadi misalnya begini. Sesuatu yang sama itu kadang berdasar riwayat itu ketentuannya beda. Misalnya kalau kita pakai urutan dosa akbarul kabair, satu itu al-isyrak billah, kedua adalah qatlul mu'min, ketiga adalah az-zina. Tapi kadang-kadang untuk mengisbatkan seseorang musyrik atau mengisbatkan seorang itu sebagai qatil, itu saksinya tidak sebanyak zina. Logikanya kan semakin akbar, semakin saksinya lebih banyak. Tapi kadang secara riwayat tidak. Sehingga apa yang dikatakan agama? Menurut ahli hadis, ad-din huwa riwayah. Kalau menurut ahli hadis, agama itu riwayat. Karena kalau kita melogika, takut kita sebagai musyarri', sebagai penentu lain atau rivalitas dari Nabi dalam membuat aturan apa? Syariat. Oposisi ya kira-kira gitu. Sehingga beragama itu harus riwayat. Nah karena beragama harus riwayat itu, saya termasuk orang yang menghafalkan hadis banyak. Saya tuh hafalan saya hadis itu banyak sekali. Bukan karena ingin lulus ma'adali, itu sudah ada ikhlas kalau ingin S1 barang itu. Tapi ya gak apa-apa, gak ikhlas juga gak apa-apa. Semoga dimaafkan Allah. Tapi saya hafal hadis itu bukan niatnya kayak jenengan ingin jadi apa? S1 terus guru TPQ nanti ketemu banyak ustazah yang cantik itu enggak bener itu niat itu. Tapi memang aturannya seperti itu. Saya beri sekian contoh. Kalau agama itu tidak selalu mengikuti logika kita. Saya beri contoh sosial saja yang mungkin ada ini mic-nya kok terlambat. Ada yang lebih bagus. Ini adalah setelannya. Coba bawa dengan Amin Gus. ini pengatur dia. Ini ikhlas. Oh ini ikhlas katanya. Bismillah saya teruskan. Saya memberi contoh logika sosial karena ini yang paling mungkin dalam perdebatan ijtihad. Kalau ubudiyah kan kita sudah taslim ya, cara sholat pasti seperti itu. Tapi saya beri contoh sosial. Menurut Anda jujur itu baik apa enggak? Kita pasti mengatakan jujur itu baik. Tapi kebaikan jujur menurut agama itu harus berbasis halal dan haram. Begitu juga senyum, begitu juga komitmen, itu setelah halal haram. Tadi saya sudah bilang sama Gus Hasan Sadili, akhlak itu di bawah hukum. Andai kan senyum itu ibadah, itu orang-orang nakal yang rayu lelaki hidung belang, itu semuanya tukang senyum. Kadang ustazah sering merengut karena kurang bisyarah atau apa tidak tahu. Nah, nanti kalau senyum itu ibadah berarti mereka lebih sering ibadah karena sering senyum. Itu kalau sampean maling tidak konangan lapor ke pimpinan, mesti dianggap wah kamu bagus karena maling tidak konangan. Tapi ya bagus dalam konteks maling. Kamu judi kemudian kalah, kamu bayarkan sama yang menang. Kamu ya dipuji pejudi yang baik.
karena berkomitmen. Nah kita tidak pernah tahu sebetulnya kata baik itu harus berbasis syariat. Sehingga kita tidak pernah muji senyum itu baik, berkomitmen itu baik kecuali ba'da'an wa faqadzalika kullu syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga istrinya Nabi itu diajarin syariat itu beda dengan logika. Jadi kalau mbak-mbak ini yang cantik itu sering senyum sama Ustadz ini Pak Khairuddin itu haram. Karena dia pasti GR dianggap cinta. Nah, itu kesunatannya merengut. Itu secara agama kesunatannya itu merengut. Apa bahasa Maduranya merengut tuh? Maro. Saya beri contoh, tidak betapa agama itu riwayat. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdu'na bil qauli. Fayatma alladzi fi qalbihi marad. Wahai para istrinya Nabi, jika kamu ngomong sama lelaki lain, fala takhdu'na bil qauli, jangan terlalu sopan. Takhdu'na itu dari kata khudu. Karena kesopanan seorang perempuan cantik pada lelaki yang enggak benar itu mesti ditafsirkan yang macam-macam. Jadi kalau mbak-mbak cantik bilang, monggo Pak Ustadz Khairuddin mampir ke saya. Wah pikirannya, meskipun Ustadz itu mesti pikirannya kemana-mana. Padahal tujuannya mbak-mbak itu mau tanya bab istikhadah. Tapi ini mesti enggak Khairuddin lagi pasti. Sudah agak-agak Saruddin. Sudah otomatis. Sehingga aturan Quran jelas. Kebaikan khudu, kebaikan sopan itu harus ada ukurannya. Karena takutnya faya toma alladzi fi qalbihi marad. Orang yang hatinya sakit melihat senyumnya perempuan yang niatnya sopan sekalipun ditafsirnya yang macam-macam. Itu juga fiqhul Quran. Makanya basis kita adalah mengenali fikih itu halal haram dulu secara riwayat. Seorang lagi secara riwayat, jangan secara akal. Kalau selalu pakai akal mungkin kita naif. Misalnya begini, ayam yang menurut misalnya pakar kesehatan dianggap terindikasi flu burung. Sementara bekecot yang menurut mazhab Syafi'i haram kemudian malah ditetapkan sebagai makanan bergizi. Andai kan kamu jadi mufti yang mengikuti ilmu ahli gizi atau kedokteran misalnya. Kamu mengatakan apa coba? Terus kamu sok ahli usul fikih karena Mahatali baru masih seneng-senengnya dalil al-hukmu yaduru ma ilatihi wujudan, masih amatiran masih. Wah ini bekecot ini illatul hukmi sudah naf'u ya, memberi manfaat. Yang sementara ayam itu doror karena apa? Mengandung apa? Flu burung. Wah berarti yang bekecot halal, yang ayam haram. Kalau kamu bilang gitu kan taqabbalallahu minna minkum. Bisa dicoret dari daftar dai. Kalau saya seperti yang dikatakan MC, saya tidak pernah takut suatu saat tercoret apa tidak pernah takut. Karena kita sudah biasa belajar ilmunya wali. Artinya belajar ilmunya wali ya nomor satu cari ridhonya Allah. Saya tidak pernah ingin terkenal. Dan kalau saya terkenal kok termasuk dosa yang menterkenalkan karena saya tidak pernah. Jadi fahisabuhum ya alaihim bukan alayya. Kalau Allah mau menghisab ya yang kurang penggawean itu. Ya kalau yang saya ngajikan itu baik, yang dapat pahala yang terkenalkan itu. Karena mereka sudah tidak bisa dapat pahala lewat alimnya, ya sudah nge-share saja. Daripada niru alimnya berat ya sudah nge-share saja. Gitu. Sehingga tadi saya sempat rembukan sama Gus Hasan Sadili. Kenapa Rasulullah itu ngendikan bu istul yutamima makarimul akhlak. Makarimul akhlak itu mutammimah, penyempurna. Tapi setelah basis halal haram. Tanpa itu nggak bisa ada makarimul akhlak. Apa artinya senyum sebagai makarimul akhlak dilakukan fasikoh yang menggoda lelaki. Coba lembaga-lembaga rentenir itu yang cantik-cantik itu tukang senyum enggak? Tapi yang mulang di masjid ngobrai santri jamaah merengut. Berarti hadal ustad merengut. Padahal kata Nabi konsen senyum. Ini lembaga rentenir senyum. Terus pahalanya banyak mana? Maka ukurannya adalah halal haram itu dikawal dulu. Baru setelah sesuatu itu halal, baru senyum itu sunnah.
Ya, tapi kalau halalnya saja tidak kena, misalnya perempuan penggoda, perempuan nakal, terus senyum, ya tetap tidak ibadah, kan basisnya dari haram. Gak senyumnya MC ini, kan basisnya sudah ngatur dia itu haram. Itu haram. Jadi harus istighfar itu. Karena basisnya ngatur dia. Coba kiai kok diatur, jenengan harus ngisi jam sekian Gus. Ngatur orang tua dia itu nggak boleh. Nggak ada dalam akhlak apa taklim mutalim kiai boleh apa? Diatur nggak ada. Makanya ini sebagai percontohan. Saya tahu anak-anak di sini ingin ngatur saya habis Isya. Tapi supaya kamu dosanya tidak kebanyakan. Karena ngatur kiai. Nah, saya minta ngaji sekarang. Ternyata sampean nurut. Semoga ini kafarah. Nggak rileks saja karena khasnya ngaji santri itu rileks. Mulai dulu lama kalau ngajar tuh ya rileks. Saya masih ingat jawabannya Mbah Mun. Aku itu sering dikritik orang. Kata Mbah Mun, saya sering dikritik orang kalau ngaji itu guyon. Kamu tahu kan Syekhina Kiai Mbah Mun kalau ngaji kan sering guyon. Banyak kiai khusyuk yang kritik saya. Kiai kok kalau ngaji guyon. Kata Mbah Mun gini, yang nggak bisa guyon itu karena ilmunya pas-pasan. Jadi melihat kitab itu sudah meruntus itu, sudah grogi. Jadi nggak ada waktu untuk guyon. Jadi roh kitab, apalagi dilihat orang banyak, ilmunya kan pas-pasan. Itu pasti nervous dulu itu. Jadi justru kiai guyon itu bukti alim karena masalahnya selesai. Lo coba kalau kamu udah alim ngaji, mbok ahli guyon kayak apa bisa guyon ndak? Oh meriang ini ya jibu taya jubu ini. Sudah pusing. Ini ala kulli mukallafin apa mukallifin sudah pusing lagi. Lama-lama tadi faman mongko sapane wong saraka nyolong sapa man albedo tak ing anduk. Sampai muridnya bingung. Pak, saya punya anak endok. Karena ejaan Latin itu kalau tulisan pegon itu anduk sama endok itu sama. Dia bacanya albedo itu bukan endok tapi apa? Anduk. Terus kata kiainya karena gak mau kalah. Kan sama, nyuri telur ya haram, nyuri anduk ya haram. Karena gak mau kalah ya. Karena temanya mencuri apa? Mencuri endok sama anduk kan sama-sama haram. Yang repot walillahi mulkus samawati wal ardi, Allah punya langit wal ardi lan bom. Karena dia bumi, dia bacanya bom. Ketika diprotes ya sama. Langit dan bom kan ya sama milik Allah. Wah ya repot. Ada orang seperti itu. Jadi untuk mengkaji fiqhul Quran itu pastikan status halal haramnya dulu. Tanpa itu basis makarimul akhlak tidak bisa. Seperti tadi, kesunatan senyum bagi seorang perempuan itu harus berbasis halal pada orang yang halal. Kalau ndak ya tadi fala takhdu'ana bil qauli fayatma alladzi fi qalbihi. Kalau istrinya Nabi saja punya aturan nggak boleh senyum-senyum baik-baik sama lelaki yang nggak jelas-jelas begitu, apalagi yang nggak istrinya, itu sudah tak tafsirkan. Dia tadi mbak-mbak yang senyum pada Ustadz Khairuddin mau tanya istikhadah tapi mesti GR-nya ini, wah berarti seneng saya. Itu kan parah. Itu fayat ma'alladzi fi qalbihi marad. Kalau marodonya santri paling banter ingin dinikah. Kalau marodonya orang nakal kan lebih dari itu keinginannya itu. Nah makanya ngaji fikih itu harus minimal itu ya mu'in, i'anah itu setengah hafal. Kenapa saya syaratkan setengah hafal? Kata ulama-ulama, belajar ilmu itu gampang. Kata beliau-beliau itu at-ta'ahul lil torfi, ya, belajar sebagian tapi sampai ta'ahul, sampai ahli betul. Semal ihtidak bibagihi. Kemudian dari kamu ahli itu pola-polanya akan kamu ketahui. Karena ilmu itu mesti polanya sama. Ya polanya itu sama. Misalnya begini, hukumnya bohong itu apa? Tidak sama jawab, hukumnya bohong haram. Itu termasuk amatir teman. Belajar usul fikihnya amatir. Keliru. Kalau kamu jawab bohong itu ada yang wajib. Ada perempuan mau diperkosa sama orang fasik, lari sembunyi di rumah kamu. Terus orang fasik tadi tanya ke kamu, apa ada perempuan kesini? Kamu wajib bohong atau wajib jujur? Wajib bohong. Makanya ini salah asuh ini mesti dulunya. Maka kalau dalam analisis usul fikih
Al-kitsbu ya'tarihil ahkam al-khamsah. Dalam bohong pun ada ahkam al-khamsah. Dan itu Nabi sudah memberi isyarat. Tidak termasuk bohong orang yang mendamaikan dua kelompok. Ada sekian contoh yang bohong itu enggak dihitung dosa. Makanya hadad din ini butuh riwayat. Kalau menurut logika bohong itu haram. Tapi misalnya ada seseorang fasikoh, misalnya lonte nakal, janjian sama hidung belang. Malam ini tak booking, kamu tak bayar. Itu wajib nepati apa wajib ingkar itu, Pak? Kalau kamu bilang nepati janji itu wajib, berarti ini wajib. Maka saya bilang tadi, saya bukan sama Gus Sadeli, coba ajarkan bahwa baiknya nepati janji, baiknya senyum itu harus berbasis halal dulu. Kalau senyum yang melakukan perayu fasikoh, ya jadinya haram. Nepati janji yang melakukan fasikoh, ya jadinya haram karena janjian untuk melakukan perzinaan misalnya. Nah, ini kamu harusnya fikihnya Mahatali harus seperti itu. Jangan turut Pak Khairuddin ini amatir. Masalah. Masa kenal saya baru ini sudah ngatur. Ini harus sepakat yang ngatur kiai itu dosa. Wong guru saya aja jarang ngatur saya kok orang lain ngatur. Itu Mbah Mun kalau nimbali saya mesti bahak takoki nak pas nganggur konrene. Ini ndak ngundang tanggalnya, jamnya diatur. Semoga Allah mengampuni. Ndak supaya Anda sadar bahwa di balik aturan-aturan prosedur juga aturan etika bainal ulama. Oke, aturan prosedur saya harus ngisi jam sekian. Itu aturan prosedur. Tapi aturan prosedur ini tidak mengalahkan hukum taklim mutaklim. Makanya semoga ngerubah jadwal ini bagian dari kafarah ya. Amin. Saya teruskan ya. Jadi fikih itu harus Anda itu harus setengah hafal. Ya minimal takrib muin. Nah, barokahnya setengah hafal ini kamu punya basis. Basis kalau basisnya kuat nanti bisa ihtidak ila bagihi. Misalnya begini. Kalau kamu maknani qasrus salat itu apa coba? Enggak jawab saja. Meskipun amatir jawab saja. Qasrus salat. Apa gurunya yang kita tanya? Nanti kalau enggak tahu malu kan. Ya kalau murid enggak benar kan pantas. Meskipun nanti enggak benar saya nyalakan gurunya juga. Coba jawab qasrus salat itu apa coba? Loh iya, maksudnya gimana? Dari 4 menjadi 2. Kalau dari 3 enggak kan? Dari 2 enggak bisa. Itu pengetahuan standar ya. Pengetahuan standar. Amatir masalah. Tapi cukup lah. Cukup untuk ngelamar anak Pak Kaji itu sudah. Tapi sebetulnya ada qasrus salat yang makna lain, yaitu minal wujub ila tarkil wujub, atau minal haram menjadi tidak haram, atau minal ibtal atau mubtilat menjadi tidak mubtilat. Karena ayat itu turun ketika perang. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalat. Itu ulama tafsir itu ijma, dan ini Anda pasti tidak tahu. Karena gurunya aja belum tahu ini. Itu sebetulnya ayat itu bukan turun tentang rubaiyah menjadi sunaiyah, tapi tentang hamlud dam fi sholat itu nggak boleh. Tapi gara-gara perang menjadi boleh. Bergerak salah suharokatin mutawaliyatin normalnya nggak boleh, gara-gara perang menjadi boleh. Maka di situ maknanya qasrus sholat adalah minal wujub menjadi tidak wujub, minal ibtal menjadi tidak ibtal. Tapi kan kita kan dari dulu belajarnya amatiran gini. Jadi ya sudah qasrus sholat pokoknya papat jadi 2. Itu sudah pinter bisa dapat. Makanya di antara terusannya ayat itu kamu harus membawa pedang. Karena padahal membawa pedang ini kadang mulat toh bidam, pedang ini penuh dengan darah. Jadi antak suruh minas sholat tentu makna pokoknya seperti tadi 4 menjadi 2. Tapi ada makna yang justru dibawa oleh sejarah ayat itu sendiri, yaitu normalnya orang sholat tidak bawa darah tapi ditoleransi saat perang. Nggak boleh gerak, ditoleransi saat perang. Misalnya sholat, istiqbalul qiblat wajib tidak? Wajib. Tapi fi syiddatil khaufi wajib tidak? Tidak. Nah, itu ya qasrus sholat namanya. Jadi qasru maknanya mencendak, memperpendek dari syarat misalnya 100 atau 10 menjadi tinggal 4. Jadi qasru itu misalnya syara itu sihati sholat 10, gara-gara syiddatul khauf menjadi 4. La minas asroh ilal arba'ah ini juga qasru.
Paham tak ya? Enggak, kalau ilmu yang kelas tinggi nerangkan ustadznya. Nanti muridnya tanya ustadz. Jadi artinya apa? Kamu bisa memahami gitu tuh kalau mutabakhir bil arabiyah. Karena dari awal maknanya qasru itu nyendak. Nyendak itu bisa tadi dari syarat 10 menjadi 4. Itu juga qasru. Coba dalam sholat sidatil khaufi yang dikurting berapa coba? Yang didiskon. Bisa gerak lebih dari 3 kali. Boleh hamlun najasah yaitu hamlut dam. Boleh tidak istiqbalul kiblat. Bahkan mungkin boleh ngomong dengan kadar yang penting untuk keselamatan orang Islam. Misalnya ada orang Abu Jahal mau bunuh Ustaz Khairuddin, kan bahaya bagi agama ini. Kalau Khairuddinnya meninggal. Terus kamu bilang, "Ya Ustaz," memperingatkan dia supaya tidak dibunuh. Nah, kalam seperti ini juga tidak membatalkan sholat. Karena tidak dianggap ajnabi. Meskipun ini sangat mufhim, bukan sekedar karena beberapa kalimat. Nah seperti ini itu namanya juga qasr sholat. Tapi kita kadang-kadang terjebak. Qasr sholat itu maknanya ya dari rubaiyah menjadi sunahnya. Tapi kalau kamu nanti ngaji tafsir, ya maksudnya yang sekelas ini ya jangan hanya tafsir Jalalain, itu nggak ada. Nanti kamu protes, Gus Pak sudah tak cari di Jalalain nggak ada. Ya mesti nggak ada. Ya minimal ya tafsir yang 10 jilid. Yang belinya saja sudah susah apalagi bacanya. Ya kan, yang belinya aja sudah susah apalagi bacanya. Tapi kan sekarang ada. Nah, kalau pakai Maktabah Syamilah itu kitab bakhil itu namanya. Orang kok gak mau modal itu. Beli HP 3 juta mau, pas mau beli kitab hanya pakai Maktabah Syamilah. Itu berapa harganya? 20.000. Itu kriminal menurut saya itu. Untuk calon ulama itu masalah. Karena kalau tradisinya ulama kan baca kitab, ditakriri, dibandingkan, terus dimuqabalah. Karena kalau Maktabah Syamilah mau kamu takriri gimana? Apalagi nyuwun sewu kalau ada tahrif atau apa kita ada ikut tanggung. Saya itu punya kitab Ihya itu kalau enggak 5-6 dari beberapa percetakan yang beda. Karena takut kadang tahrif. Apa? Tahrif itu potensinya begini. Makanya saya sarankan kalau Anda ingin mengkaji tafsir itu minimal i'anah itu setengah hafal. Karena dari hafal, kenapa saya milih i'anah? Karena qoribu ahdin bina, dekat sekali dengan kita. Misalnya sanad saya, Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Hashim pernah ngaji Syekh Mahfud Termas ngaji Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibul i'anah. Kalau saya sanad dari keluarga saya, malah mbah saya kandung, itu pernah ketemu sama Sayyid Abi Bakar Sato, pernah ngaji. Kalau sanad guru memang saya harus muter sampai 5. Di Sidogiri juga sama. Mbahnya istri saya namanya Mbah Murtado sama mbahnya Mas Kamil itu pernah ngaji Sayyid Abi Bakar Sato. Sama saya tak cerita. Misalnya begini, ada kitab itu membuang la, dengarin ya, membuang la. Itu kalau Anda yang hanya belajar di Mahatali seperti ini, mungkin buang la itu aneh karena la itu kata inti, tidak itu kan kata inti. Tapi di orang Arab buang la itu biasa. Jika tafsir Jalalain selalu mengatakan la uqsimu bihadzal balad, la uqsimu biyaumil qiyamah, la zaidatun, la difonis ya zaid. Wong la itu maknanya tidak kok dikatakan zaidah. Karena memang dalam muhawaratul Arab atau muhadatsatul Arab, mereka bilang la wawa. Orang Arab itu kalau bilang wawa itu enggak marem kalau tidak dimuqaddimai la wawa. Sehingga la difonis zaidah. Tapi problem dikatakan zaidah begini, apa betul iya? Karena kebalikannya juga ada. La itu ada tapi di lafaz tidak ada. Maksudnya di lafaz tidak tertera. Misalnya wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Coba kalau kamu maknani tanpa la. Orang yang mampu puasa pun enggak maknani tanpa la. Makanya tadi mukadimah saya kan kalau ingin belajar ilmu cari sisi ekstrimnya. Misalnya kalau kamu kangkang itu jelek, bayangkan kalau untuk cah jelek, tahu-tahu anak kamu jelek banget gitu. Itu kan cari sisi ekstrimnya. Itu kan tahu-tahu anak kamu nyesal punya bapak dan ibu kamu. Karena supaya pesek keriting, bojomu ya pesek keriting, terus anakmu kayak orang Afrika. Nak lanang rapo terus wedok. Itu kan kamu ikut dosa. Karena membuat generasi yang enggak laku rabi gara-gara salah. Ikut dosa. Makanya sebetulnya kalau nuruti logika cawe wedok untuk cah lanang elek agak sunat karena nolong merubah.
agak sunat sebenarnya. Tapi bisa saja cowoknya ini yang haram karena memperburuk. Karena biasanya kalau yang sahabatnya besar itu yang jadi. Karena yang wedok cantik, yang lanang jelek, kan yang semangat yang lanang. Biasanya anaknya mirip bapaknya. Nah, itu masalah kan? Enggak. Itu kalau menurut di fikih itu logika, tapi fikih kan enggak logika juga apa? Riwayat. Saya teruskan ya. Kalau Anda tahu di fikih yang boleh fidyah itu kan az-zamin orang yang lumpuh atau asy-syekh sing marot sing la yurja buruhu. Saya ulang lagi, kalau kita ngelotok fikih yang boleh bayar fidyah itu siapa? Orang yang sudah lumpuh atau syekh orang tua yang nggak mungkin sembuh lagi, maka dia dianggap nggak mampu puasa diganti fidyah. Karena ada kepastian fikih demikian sehingga ketika kita baca ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu tetap kita baca la yutiqunahu. Kenapa kita tahu itu? Karena basis fikih kita cukup. Meskipun tidak ada la tapi basis kita mengarah ke la. Berarti yang menentukan kamu alim itu basis fikih apa basis lughat? Basis fikih. Kebetulan secara lughat disahkan. Apa bukti disahkan secara lughat? Ada kalimat biasa yang tidak ahkam syariah tapi buang la. Tawahi tafta'u tadhkuru Yusuf la tafta'u tadhkuru Yusuf. Ketika Nabi Yakub sampai setengah buta, kata anak-anaknya, "Sudahlah bah, kamu itu terlalu selalu eling ingat Yusuf." Tawahi tafta'u la tafta'u artinya ada membuang la di dialog-dialog biasa. Kalau dalam dialog biasa bisa dibuang, maka dalam hukum juga bisa dibuang kayak wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. La yutiquna. Ada lagi contoh yang mesti membuang lah. Ini mujma'alah pasti. Maksudnya secara makna pasti mujma'alah. Mungkin ada yang mengkaji fiqhul Quran. Ada ayat di bab kalalah itu yastaftuna qulillahu yuftikum fil kalala ini mruun halaka laisa lahu waladu wa lahu ukhtun falaha nisuma tarok sampai seterusnya terus ditutup apa yubayyinu wallahu lakum an tadillu. Coba maknani tampallah. Oh, sesat semua. Cara sekretaris tadi sudah di-X semua. Coba kalau maknani tampallah. Yubayyinu nerangaken sapa Allah memberi penjelasan an tadillu supaya kamu sesat. Betapa bodohnya kita. Itu jelas menyimpan la dan mujma'alah, nggak mungkin kamu maknani tambah la. Karena kalau tambah la maknanya Allah memberi penjelasan agar kamu sesat. Itu mbok guru paling goblok pun tidak akan segoblok itu gitu. Akhirnya tafsir Jalalain ya urun, biasanya urun itu urun rembuk. An sama ta terus dikasih la ya, biasanya tafsir Jalalain kan gitu. An terus dipotong ditambahi la. La ini di luar kurung karena enggak Quran, yang dalam kurung Qurannya terus la itu urunnya Imam Suyuti atau tafsir Jalalain. Pasti maknanya musma'aleh membuang la. Nah, kalau ada yang tidak membuang la pasti punya solusi lain yang maknanya sama. Misalnya gini. Kalau kamu belajar nahwu, saya ulang lagi, kalau kamu belajar nahwu alfiyah lah. Saya tuh alfiyah juga sarahnya itu setengah hafal karena saya butuh paham. Ya, butuh paham. Kamu milih mana buang la sama buang mudhof? Populer mana di nahwu? Ulama nahwu ada yang milih lebih populer buang mudhof. Misalnya was'alil qaryah was'al ahlal qaryah. Ya, misalnya gitu. Nah makanya ulama daripada buang la itu gak pati lughatun ma'rufah, gak pati begitu dikenal, milih buang mudhof. Artinya terus bilang gini, yubayyinu wa lakum karahiyata antadillu. Allah memberi penjelasan karena Allah tidak suka kalau kamu sesat. Terus karohiyah dibuang. Nah ini kan urusan makna, urusan pilihan lughat, tapi semuanya sepakat maknanya harus seperti itu. Tapi ada yang milih buang la, ada yang milih buang mudhof. Lah kira-kira secara rasa nahwu kamu milih mana coba? Wong kowe ram lagi saiki kok milih. Tapi tetap kita tahu, nggak mungkin yang dimaksud Allah memberi penjelasan agar kamu sesat. Kalau menurut saya pribadi suka buang mudhof karena lebih familiar. Memang buang mudhof di bahasa Arab itu familiar. Bukti paling gampang itu di bab taukid. Di bab taukid kalau kamu ngaji nahwu bab taukid. Ja'a zaidun nafsuhu apa? Ja'a zaidun nafsuhu atau ja'a zaidun ainuru. Itu semua ahli nahwu mesti bilang begini. Yang ahli loh ya, enggak sampean, yang ahli nahwu pasti bilang begini. Taukid itu dipentingkan untuk memastikan hadal kalam la yahtamilu mudhofan.
bahwa kalam ini tidak terjadi pembuangan mudhof. Karena kalau dalam bahasa Arab ja'a zaitun bisa saja ja'a gulamu zaidin atau katibu zaidin atau tilmizu zaidin. Sampai butuh taukid itu saking seringnya di bahasa Arab itu ada buang mudhof, sehingga orang Arab kalau ingin memastikan zaid sendiri yang datang harus ngomong ja'a zaitun nafsuhu. Karena kalau zaitun saja bisa artinya katibu zaidin atau gulamu zaidin. Berarti buang mudhof populer enggak? Populer sekali sampai ada bab taukid untuk menghilangkan kemungkinan itu saking seringnya apa? Saking sering. Itu kalau kangkang sedang gaya itu kan wah saya rabi keluarga Ki Asad. Baru tanya keluarga yang mana? Ponakannya apa cucunya? Enggak candalem gitu. Karena gue gaya-gayanan kan harus ngomong seperti itu. Gitu. Nah, sehingga dalam level ekstrim ilmu kalam atau ilmu tauhid, saya ulang lagi, saya mukadimahnya tetap sama ya. Cari sisi ekstrim dalam mengkaji satu ilmu, ya cari sisi ekstrim. Misalnya kalau kita tidak membuang mudhof, kamu bisa nggak maknani ini secara ilmu kalam atau ilmu tauhid. Wajah rabbuka wal malaku soffan. Coba maknani tanpa membuang mudhof. Kaya Allah kaya dirijen. Wajah alan teko sapa rabbuka pangeran sira wal malaikatu lan wal malaku lan malaikat oleh teko soffan hale baris-baris. Dadi sok kiamat itu Allah berbaris. Kriminal enggak kalau dalam ilmu tauhid? Kriminal kan karena di sini ada tasbihu wa bil khalqi, menyerupakan Allah dengan makhluk. Atau ayat yang lebih ekstrim lagi. Hal yang zuruna illa satruse illa ayatiyahumu wa fi dzulalim minal ghamam. Allah datang di segumpalan awan. Coba kalau maknani tanpa buang mudhof. Berarti kan ada takayuf. Ada takayuf membayangkan Allah itu kayak makhluk. Jadi bayangkan kiamat Allah baris di depan sebagai pimpinan garis, terus malaikat di wong ayat terus dalile qala ta'ala wajah rabbuka wal malaku. Iku salah maknane tak goblok wonge kan gitu mesti orang itu. Sehingga mau tidak mau kita takwil. Rabbuka di sini rasulu rabbik. Sama lihat di tafsir ahli sunnah wal jamaah. Rabbuka rasulu rabbik atau amru rabbik. Saat itu datang perintah Tuhanmu yang mengharuskan para malaikat berbaris. Bukan Rabbuka dengan arti zat. Karena Allah sebagai zat la yahullu fi makanin. Allah wajib mukhalafatul lihawadis. Nah, kalau Mahatali mau mengkaji fikih itu juga harus mengkaji lughat. Saya itu mengkaji kitab usul fikih banyak, Lubul Usul, Jamul Jawami. Itu di separuh akhir pasti tentang lau itu kayak apa, inna kayak apa, ka'anna, ya Mbak. Nah orang kebangetan berarti khatam aja. Karena nggak bisa kita mengkaji usul fikih tanpa tahu aturan-aturan lughat, karena ilmu itu didapatkan dari Quran dan Quran adalah wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabi mubin. Jadi hadal Quran al-lisanul arabi. Kamu enggak tahu lughat enggak bisa. Makanya pernah ada khotib amatir, ya tentu khotib ini amatir. Kalau ketemu saya pasti tak PHK. Atau tak penjara lah. Bukan sekedar tak PHK tapi tak penjara. Itu ada khotib amatir mendalil ketika khutbah. Yaitu dia mungkin saking gobloknya atau khotib pesenan karena nggak tahu lah pokoknya. Atau ya baru habis dimari istri jadi goblok. Karena penyumbang kegoblokan para kiai itu istrinya kan. Itu sudah jelas. Itu kata Pak Said itu. Mau kiai pinter kaya apa, profesor pinter kaya apa. Ini kalau kata Pak Hasyim Muzadi itu masyhur ya. Ini ada ponaknya ya. Banyak profesor yang menjadi goblok karena apa? Istrinya. Jadi sudah belajar teori macam-macam, pas mau ke kampus dibentak istrinya. Itu sudah di kampus blank. Hilang gitu. Kiai juga gitu, ilmu sudah disiapkan mau dibentak sudah tuntas. Itu saya punya cerita dari bapak. Dulu para kiai itu pernah ngaji di dalam di rumah. Bareng kiai itu biasanya kalau pas latihan kiai itu rezekinya kan belum lancar. Karena ya biasalah diuji sama Allah. Dia agak-agak miskin atau ya miskin betul memang. Itu istrinya kan marah-marah. Ya, karena ngajinya di rumah itu sampai istrinya santrinya itu dengar. Yus kono anakmu pakani kitab. Maksudnya itu. Wong wayahe blonjo kok tetep ngaji gitu. Akhirnya terus kiainya bilang, "Wis ngaji ning pondok, ngaji ning pondok." Jadi kiai ngaji di pondok itu karena tragedi itu awal. Itu awal peralihan dari rumah ke pondok.
Semenjak itu kayak jadi mujma'ah kalau ngaji di pondok saja. Ya, karena itu tegangannya lebih aman. Jadi kalau ada kiai kok berani ngaji di rumah jam belanja, apa? Kalau habis sisa nggak keren. Karena istri sudah mandi, sudah aman semua. 6:30 pagi. Jadi kalau ada kiai berani ngajar di rumah jam-jam belanja itu tak puji. Apalagi berani di istri kedua, oh tambah hebat. Tambah hebat. Ada yang berani? Terus gak ada masalah? Apa ada masalah disembunyikan? Banyak pasti banyak. Saya teruskan. Di sini ada yang hafal Quran santri kamu? Ada. Gurunya hafal gak? Nah, itu masalah. Bid'ah itu termasuk. Muridnya hafal, gurunya enggak. Si khotib tadi dalil begini. Wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Yaitu tentu nakah itu hanya muta'addi 5 fulin wahid. Ya saya ulang lagi, nakah itu muta'addi 5 fulin wahid. Yang binafsihi ya. Yang apa? Binafsihi. Kamu harus belajar nahwu. Saya bisa tafsir seperti ini ya barokahnya saya pernah nakriri alfiyah, saya pernah. Sampai sekarang saya itu masih belajar ilal. Kamu jangan kira saya sampai sekarang itu masih belajar ilal. Karena saya tahu ilmu ini sudah mau mati. Karena yang Mahatali aja tidak mesti bisa, apalagi yang enggak. Padahal maknanya Mahatali itu apa? Kelas tinggi. Buat tinggi bingungnya, buat ilmunya ada tahu. Al-ali fi takhayyur au fi lapa ada tahu. Alinya kan kalau dalam ilmu balaghah kalau makmul dibuang itu umum, jadi nggak jelas al-ali fi apa kan nggak jelas, karena makmulnya dibuang. Jadi ini bukan saya gojlok, memang secara ilmu balaghah gitu. Kalau makmul dibuang itu umum. Jadi harusnya sampean tanya, Pak ini ali apanya Pak? Ali ilmunya apa ali? Karena tadi kadang santri itu nggak berani boyong. Saya pernah punya cerita unik dari Mbah Mun. Kiai itu latihan, jadi kiai itu latihan. Kata Mbah Mun gini, saya itu pernah husnudzon sama santri yang kalau pereinan tuh tidak pulang. Itu Mbah Mun anyaran kiai itu dipuji, wong pereinan kok tidak pulang, berarti capek, sergep itu. Tapi Mbah Mun tuh betapa kecewanya ketika santri itu dipanggil, "Cung, pereinan kok tidak pulang kenapa?" Nah ning omah kan ngarit, Mbah. Jadi artinya Mbah Mun tuh kecewa karena husnudzonnya itu enggak tembus gitu. Nah, bisa saja sampai meneruskan Mahat Ali itu bukan karena nyari ilmu. Ning omahe wopo gitu. Jadi husnudzon itu ya kalau keterusan itu ya jadi goblok gitu. Saya enggak tahu, coba niat kamu Mahat Ali itu nyari ilmu apa daripada di rumah enggak jelas. Enggak usah dijawab itu sudah juga. Enggak usah dijawab. Ya wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Terus wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Karena depannya wala tangkihu, berarti maknanya kan gini. Wala tangkihu lan ojo nekayo sira kabeh ayyuhal mukminun, karena khitabun lil jamil mudzakkar ya, khitabun lil jamil mudzakkar. Al musyrikati yang pira-pira wedok musyrikah, perempuan musyrikah. Nah, karena depannya bi fathita, saya ulang lagi, karena depannya bifat khita. Ayat yang kedua atau alinea kedua ya, alinea kedua atau qadhiyah kedua. Itu tetap dibaca wala tangkihul musyrikina hatta yu'minu. Tetap dibaca wala tangkihu. Itu sehingga orang Arabia enggak hafal Quran tapi dia malakah bil Arabia. Saya ulang lagi, dia ada ahli Quran tapi malakah bil Arabia karena dia dzauqus salim, al-urbul khulsu, dia orang Arab asli yang belum tercampuri oleh mu'arrab, oleh Arab-Arab palsu. Tidak Arab muwalladin kalau dalam bahasa balaghah. Terus bilang gini, ya khotib, katanya Pak Khotib, apa betul itu Quran? Kalau itu betul Quran, saya kecewa dengan Quran. Kata. Karena maknanya menjadi gini, wala tangkihulan ojo nekai siro kabeh para mukmin lelaki, karena khitabun jamil mudzakkar. Al musyrikina ing lanangan musyrik. Yang mau nikah sama lelaki musyrik itu ya siapa? Gitu. Mbok ndak usah dilarang ya ndak akan kita lakukan gitu. Mas, artinya gini kan menjadi tidak mutu kan, misalnya saya ngandani jenengan Cong Kang, ini kan kalau di sini bahasa Madura Kang ya Kang sama. Kang kowe aja nikah mbek Pak Khairuddin. Loh, enggak usah dilarang juga enggak akan kamu lakukan. Bisa muta-muta kamu kalau nikah sama lelaki kan gitu. Tapi kalau dibaca bi fathit ta maknanya seperti itu. Kalau bi fathit ta maknanya seperti itu. Maka semua ulama qurra ijma, saya ulang lagi ijma bacanya bi dhammit ta apa? Sehingga maknanya gini, wala tungkihu
Lan ojo nekahno sira kabeh para wali. Terus maf'ul awalnya dibuang banatikum ing pira-pira anak wedok sira kabeh atau mauliyatakum ing wong wedok sing mbok waleni sira kabeh. Jadi hadhil ayat khitabun lil auliya wala tungkihu ayyuhal auliya wala tungkihu lan aja nikahno sira kabeh para wali banatikum ing pira-pira anak wedon sira kabeh mbok nikahno al musyrikin ing lanangan musyrik. Itu baru benar. Kebetulan di Jumatan itu ada orang alim. Ya orang alim itu bisa saya, bisa Pak Khairuddin. Tapi andaikan di polling pasti orang milih saya. Maksudnya sementara ini, tapi nanti nggak tahu saya. Kalau dia sregep terus nyalip saya nggak tahu. Tapi itu agak mokhal itu. Agak mokhal. Ya setidaknya mokhal adatan, bukan mokhal yang. Ya, mokhal ya. Mokhal adatan ya, bukan mokhal yang kotan tapi mokhal apa? Adatan. Ya, bukan mokhal aklan ya. Terus ada kiai bilang gini, ndak itu yang salah ndak Qur'annya, khotibnya. Itu semua Quran bacanya bidomit. Maka kalau sampean mengkaji Quran itu harus seperti ini, cari sisi ekstrimnya. Betapa fatalnya kalau kita salah harokat. Tapi dengan membayangkan gitu kan, apa salah harokat kan buruk betul gitu, karena maknanya jadi parah ya, bisa berubah. Sehingga kita lah, tapi karena orang kadang wala tangihu itu bifathit tak terus belakangnya ikut dibaca wala tangihu. Coba kalau kena adzauqus salim minal urbil khulsi, orang Arab yang masih murni itu eskal betul, karena maknanya menjadi dan jangan kalian menikah sama lelaki musyrik. Gak ada usah dilarang ya gak akan terjadi. Nah terus kembali lagi ke fikih. Jadi pastikan fikih dulu. Nah kalau fikih sudah dipastikan, kamu baru tahu tentang lughatul Arabi atau istimalul Arabi atau al-lughatul Arabiyah. Tapi saya bahasakan lisanul Arabi. Saya beri contoh terakhir. Ini kan kebetulan tidak dibatasi. Yang saya dibatasi saja mau mengakhiri ini. Saya biasanya kalau ngisi ya 35 menit. Ini tinggal 5 menit. Ini terserah ustadznya, ada sesi tanya apa enggak. Kalau ada sesi tanya, resikonya yang goblok kita goblokin. Itu resikonya. Kedua, gurunya rata tanggung jawab. Nganti takok ngenteni ngundang kiai. Karena gurunya nakalan, gelem dicucuk, gelem dihormati, tapi kalau ada muskil nyewa kiai. Itu minsui adabi. Pasti guru yang enggak baik. Dicucup mau, dihormati mau, ketika ditanya udah Gus Pak aja gitu. Itu ndak akhlak yang baik. Itu ndak akhlak yang baik. Lo tanyakan siapa saja, itu akhlak yang nggak baik, seperti itu, ndak akhlak yang baik. Tapi kalau akhlak nggak baik itu kita ikhlaskan terjadi ya monggo. Tapi saya maafkan. Begini misalnya, pastikan bahwa hukum fikih ini kan apa? Jurusan kamu kan fikih wa usulih. Dan katanya tadi fikih tafsir. Saya pastikan tafsir itu gampang. Pastikan kamu tuh alim fikih. Ya tadi minimal itu setengah hafal ya. Tidak harus hafal betul, tidak mungkin. Nah, potongan sama itu tidak mungkin. Setengah betul. Ini bukan sultan, bukan sul yakin. Bukan sul yakin. Kalau sultan masih baik ya. Sul yakin. Loh sama tidak usah tersinggung, biasa aja. Wong saya hanya ngomong, hati saya tetap husnudzon. Bedanya ulama sama enggak gitu. Ulama itu rileks tapi hatinya salimal qalbi, salimas sarirah. Kalau orang munafik lisannya bagus tapi hatinya jelek. Jadi kalau saya lisannya bagus, terlalu bagus malah bahaya. Karena khasnya orang munafik tuh lisannya bagus. Wah, saya ngawur tuh masih ada ilmunya. Saya ngawur sama kamu tidak ngawur itu masih benar saya ngawur. Karena ngawur pun ada apa? Ada ilmu. Itu dulu Rasulullah itu kalau sedang sumpek itu yang sekelilingnya nyari sahabat yang setengah ngawur-ngawur itu. Karena Abu Bakar itu terlalu sopan untuk bisa bikin Rasulullah tertawa. Umar ya gitu. Makanya ketika Rasulullah sumpek itu hazin itu kelihatan suya karena yang dipikir banyak tentu Rasulullah termasuk mikir sampean. Ngelebano swarga sampean yo angel. Karena kuota amalnya tidak cukup. Sampai Rasulullah nangis-nangis minta hak syafaat. Kalau Nabi mikir diri sendiri sudah selesai mulai dulu. Langsung masuk surga di depan. Yang agak ribet kan karena mikir nyafaati sampean-sampean itu.
Kalau nyafati saya agak ribet karena orang hafal Quran sudah dapat porsi sudah. Jadi sudah nggak pati ribet. Yang ribet ini coba sampean atas nama apa coba? Kalau Habib Husain kan atas nama cucunya. Kalau Ustadz Khairuddin atas nama ustadznya. Kalau Mbak atas nama kaum lemah. Kalau sampean coba. Coba atas nama apa itu? Ustadz Afin ya, sudah diikutkan partai lemah aja ya. Saya teruskan ya. Pastikan hukum itu secara fikih. Apa? Kalau secara fikih kamu sudah hafal, nanti menakwil Quran, takwil itu bisa maknanya tafsir, bisa maknanya tahmil. Nanti saya jelaskan. Itu pasti gampang. Misalnya begini. Muharramatun nikah itu ada berapa coba? Kan ada 7 yang bin nasab. Ya muharramat itu kan ada 3 sebenarnya. Muharramat bin nasab jumlahnya berapa? 7. Ada muharramat birodok jumlahnya juga 7. Ada muharramat bil musoharoh karena bisanat. Ya karena apa? Terus yang terakhir ada haram min khaisul jam'u tapi tidak min khaisun nikah. Ya haram min khaisul jam'u tapi tidak haram min khaisun nikah. Kayak kamu nikah mbaknya otomatis nggak boleh nikahi adiknya selagi masih sah dengan mbaknya. Makanya nunggu mbaknya mati jadi urusannya. Itu kalau mbaknya mati betul nggak tahu saya itu. Semoga nggak karena apa-apa takdir. Tapi kalau adiknya cantik mbaknya jelek kok mati dulu. Itu kasat reserse bisa nyelidiki itu. Ya itu ya kita pastikan begitu dulu. Ya itu pastikan. Sehingga kamu hafal muharramat bin nasab kalau menurut bahasa Arab itu ada 7. Yaitu siapa? Ummahatukum hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi. Jadi kalau orang Arab bilang itu 7, tapi kalau orang Jawa cukup 4 apa? 4 karena orang Jawa hanya ngitung ibu, putri, saudara, bulik hanya 4. Karena orang Jawa bulik dari bapak atau ibu namanya juga bulik. Kalau orang Arab bilang dari bapak ammah, dari ibu khola, maka menjadi 5. Orang Jawa hanya bilang keponakan, apa? Keponakan. Orang Arab bilang banatul akhi, banatul ukhti. Jadi kalau orang Jawa bilang lebih simpel karena ammah sama ya karena sama ammah sama khola dihitung 1 ya kan? Bulik, ponakan dihitung 1. Sementara di Arab dihitung 2. Terus rodok, terus tadi musoharo. Terus min haisul jam'u. Kita ketika ngaji takrib, jam'u itu diteruskan. Tidak sah menjam'u baina mahromaini. Tidak diresaksikan bainal ukhtaini, tapi baina mahromaini. Tidak boleh menikahi perempuan yang ada hubungan mahram. Pengandaiannya gimana? Imro'atani sing lau furidot ikhdahuma dzakaron tidak boleh nikah. Jadi yang dikatakan 2 mahram apa? 2 perempuan yang andekan salah satunya lelaki tetap haram nikah. Berarti misalnya apa? Mbak sama adik, andekan salah satu lelaki kan nggak boleh nikah. Keponakan sama bule, andekan sang satu lelaki kan nggak boleh nikah. Perempuan dengan mbahnya, andekan salah satu lelaki kan nggak boleh nikah. Nah, tapi Quran hanya ngendikan wa antasma'u bainal ukhtaini illa maqad salam. Tidak boleh mengumpulkan 2 saudara. Andekan Anda terjebak tekstualistik, maka Anda hanya mengharamkan jam'u bainal ukhtain. Dan itu bahaya betul secara fikih, kriminal besar. Karena kamu berarti menghalalkan orang menikahi perempuan berbarengan dengan bulenya. Kadang kan bulenya juga masih cantik. Ya, atau misalnya yang kamu nikahi umur 17, 18, bulenya umur 30. Terus cantik bulenya. Terus bulenya sekalian gitu. Atau nikahi bulenya terus ponakannya cantik. Kalau sama banyak kayak enggak ya. Kan 17 versus 70. Jadi enggak usah dilarang kayaknya keterlaluan lah, bayangkan apa? Al-jam'u bainal mar'ah wa jaddatiha. Itu nunggu kelainan maksudnya itu. Nah, pertanyaannya begini. Kalau Anda tidak mahir bil fikhi, saya ulang lagi, Anda tidak mahir bil fikhi, maka ayat wa antasma'u bainal ukhtain termasuk ayat muskilah. Atau Anda tidak mahir bil fikih, bahkan Anda ifta secara menyesatkan. Yang haram itu jam'u bainal ukhtain karena itu yang mansus di Quran. Kalau bainal mar'ah wa ammatiyah enggak ada di Quran, wa kholatiyah enggak ada. Itu sesat dan itu wajib diboyong kalau pondok sini.
Wajib diboyong dan harus nggak dapat tiket ke surga itu. Kecuali tobat ya tentu kecuali. Maka ajaran kita nggak boleh orang terjebak tekstualistik, harus ada ilmu usul fikih. Nah, barokahnya kamu hafal fikih tadi, maka ayat wa antas mau bainal ukhtain kamu fikih ini min itlaqil ba'di wa iradatil kul. Jadi ketika Allah mengatakan ukhtain adalah melafatkan ba'dun min afrodil muharramat tapi wa iradatil kul. Jadi ukhtain bukan dengan makna dua bersaudara tapi fardun min afrodil jam'i bainal muharramat. Dong ya. Jadi coba artinya kamu bisa maknani itu karena kemahiran dalam fikih sehingga tidak terjebak bainal ukhtain. Makanya zaman Nabi Sugeng itu sudah menambahkan wala bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Tapi Nabi memang enggak menambahkan wajaddatiha. Karena Nabi tadi itu tahulah kalau itu hanya orang enggak waras yang bayangkan. Kan enggak usah dilarang juga pasti orang enggak akan melakukan itu. Kan misalnya yang kamu nikah kan rata-rata umur 20, mbahnya umur berapa coba? Ya sudah 70 kan? Enggak usah dilarang juga agak kebayang kan? Ya nunggu gak waras dulu kalau sampai kepikiran nikah ibahnya juga itu. Jangan mukallaf ini katanya. Nah, jadi saya ulang lagi ya, kalau kamu ingin mengkaji apa? Tafsir ya, pastikan fikih itu ngelotok andori kolbi. Sehingga lafat-lafat yang meskipun muhim itu memberi salah cipta. Cara kiye kan ini apa kalau muhim? Kiye Jawa maknane muhimun, lafat sing maringi salah cipta. Lafat yang zahirnya itu memberi salah paham. Muhim itu dulu. Ya kayak tadi loh, wa antas ma'um final ukhtain kan hadil ayat tuhimu seakan-akan yang haram itu hanya jamu final ukhtain. Itu apa kalau bahasa Madura? Apa? Itu bahasa Indonesia, enggak bahasa. Itu bangsa Indonesia, ada bangsa Madura yang menurut bangsa Madura itu. Kalau tadi makna bangsa Indonesia bukan. Pokoknya seperti itu. Jadi kepastian, makanya menurut saya tradisi guru-guru kita ya mulai Mbah As'ad, mulai sekarang ada Gus Azaim, mulai dulu ada semuanya lah, ada Gus Fawaid. Tradisi guru kita ini sudah benar. Orang itu nggak boleh belajar tafsir Jalalain sebelum belajar mabadi fikih, pesolatan, sulam taufik, sulam safinah. Sekarang itu termasuk minal fitan besar, termasuk fitnah besar sekarang. Orang belum belajar apa-apa langsung belajar tafsir. Saya ini kecelok ahli tafsir, tapi belum pernah saya baca tafsir secara masif. Saya tiap ngajar tafsir pasti ngajar fikih. Saya sampai sekarang masih ngajar Muhadzab, ngajar Fathul Wahab. Bahkan kitab terkecil fikih pun saya ajarkan, yaitu Sulam Taufik. Saya ngaji tafsir hanya 2 minggu sekali. Itu pun saya mesti ngomong fikih. Karena takut tadi. Takut orang-orang itu hanya ngomong tafsir, tidak ngomong apa? Fikih. Itu termasuk ngaji khasah tafsir itu mesti ngomong fikih. Bahkan Pak Quraisyihab, Profesor Quraisyihab mengagumi saya dari segi saya selalu ngomong fikih. Karena tadi gak kebayang tafsir ini kalau gak dikawal fikih. Coba misalnya harus wa antas ma'u bainal ukhtain, terus kamu secara lama bilang oh ini jelas Allah hanya mengharamkan bainal ukhtain, kalau boleh kan ya masih cantik. Waduh. Itu kalau saya jadi kiainya saya langsung sujud sama Allah, ya Allah jangan kasih tiket surga, bukan sekedar tak boyong. Kalau tak boyong masih bagus. Tapi kalau kita ngelotok fikih, secara fikih sudah angzori kolbin pasti tahu. Hadil ayat ini cara balaghah min itlaqil ba'di wa iradatil kul. Jadi ketika Allah menyebut bainal ukhtain mewakili makna bainal mahramin. Apa? Bainal mahramin. Itu kan sama seperti Nabi ketika tawaf cung yo ning Hajar Aswad. Manane ya semua Ka'bah. Ora kok kowe mau bengi Hajar apa? Hajar Aswad. Itu biasa dalam bahasa Arab seperti itu. Sama seperti Nabi, orang baik adalah yang memegangi anak yatim, ngelus-ngelus kepala anak yatim. Kayak ngelus-ngelus tok pisau wong akeh. Maksudnya ngelus-ngelus itu bukti tarohum apa? Sayang lah, sayang itu dibuktikan dengan memberi kebutuhannya. Jadi ngelus-ngelus itu ya sambil ngasih 50.000 atau ngelus-ngelus tok ya repot. Iki kiai aneh cah yatim dikumpul kok. Dilus-lus tok karena hadisnya mau masur sil yatim. Ya ada seperti itu. Maswi wa ibaratun anit tarohum. Wa tarohum ya min ayakuna infakon aw ghairu infak. Ya harus seperti itu mau tidak mau. Karena makanya terus di pondok-pondok diajarkan bala. Kalau nggak diajarkan bala kok repot. Coba kalau kamu nggak ngaji bala kok,
ayat ini makna nih, nara kamu masuk neraka, tak jamin masuk neraka. Nanti tak pesankan imam siapa? Malaikat Malik ya, bagian ngurusin neraka. Tak suruh mendaftar di depan gitu kan. Coba kamu maknani tanpa balaghah. Yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum coba. Yukhadi'una bodoni sapa wong akeh Allah ing apa. Wa huwa lan utai Allah yukhadi'u bodoni mereka ya coba. Wah, tadi mereka menipu Allah apa balas? Kan kacau kan? Seperti itu ulama balaghah sepakat ini mimbabil musyakalah apa mimbabil musyakalah karena mereka menipu Allah maka musyakalahnya dikatakan wahwa khadihum tapi dengan makna yang berbeda. Jadi maknanya wahwa Allah khadihum yang membalas tipuan mereka. Padahal kata membalas itu udah ada di situ. Tapi kalau kamu maknani khadihum dan Allah menipu mereka berarti kamu nyifati Allah sebagai itu kafir berat. Bukan kafir ringan. Nah makanya kalau kamu mau belajar balaghah cari sesi ekstrimnya. Betapa bahayanya kalau tidak belajar balaghah maka wahwa khadihum kamu akan salah makna. Juga begitu juga di wa antasma'u bainal. Jadi kembali ke depan bahwa kita kalau mau mengkaji ilmu itu cari sisi ekstrimnya. Supaya kamu tahu betapa bahayanya kalau tidak menguasai ilmu itu. Pasti apa fasuilu fa'aftu bi ghairi ilmin fadallu. Waduh. Ya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.